Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Rianuddin Ahmad Albani yang biasa disebut Rian. Saya adalah santri aktif di Pondok Pesantren Darul Hikmah Langkap Burneh, Bangkalan. Dan kebetulan di pondok kami ini ada kuliah, ada mata kuliah, ada jurusan kuliah. Nah, di sini jurusan kuliah itu ada dua, yaitu PAI dan ekonomi. Kebetulan saya adalah prodi PAI yang alhamdulillah sekarang udah mencapai semester 4. Nah, dan sekarang ini adalah hari-hari ujian UAS, ujian akhir semester. Saya ditugaskan untuk membuat video sekitar beberapa menit hanya untuk menerangkan konsep-konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa yang telah dipaparkan oleh beliau, yaitu Pak Jun, yang mana Pak Jun adalah dosen saya yang sangat saya hormati. Nah, konsep-konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan agama Islam. Manusia adalah merupakan salah satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi immaterial. Ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang ke-1, al-insan, yang mempunyai arti manusia. Al-ins juga mempunyai arti manusia. Dan al-nas juga mempunyai arti manusia atau unas. Al-nas sama unas itu satu sumber, sama kayak kalau di Madura kakek hede. Nah, itu sama seperti al-nas dan unas. Yang kedua, al-bashar. Dan yang ketiga adalah Bani Adam. Bani Adam adalah keturunannya Nabi Adam. Semua manusia itu terdiri dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah kakek insan, kakeknya manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Semua itu, al-insan, al-ins, al-nas atau al-basar atau Bani Adam, dan semua itu cenderung pada konsep manusia yang dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki segala sifat, termasuk kemarahan, egois, atau kemanusiaan yang terbatas, seperti makan. Gak bisa kalau seorang manusia itu makannya terlalu banyak atau terlalu dikit, gak bisa. Minum juga keamanan. Nah, keamanan bagi manusia itu sungguh realistis gitu loh, seperti pencak. Nah, manusia gak ada makhluk yang membela diri, berlatih untuk membela diri selain manusia. Siapa yo? Singa itu jago karena dirinya sendiri, gak perlu dengan latihan, kebawaan dari dirinya sendiri. Singa, macan, kucing. Nah, kucing itu keamanannya juga bagus, cuman itu nggak dilatih. Beda sama manusia. Kalau manusia itu dilatih keamanannya. Kebahagiaan juga dilatih. Setiap manusia itu ada penderitaan, ada kebahagiaan, dan untuk mendapatkan kedua itu harus berbeda-beda strategi atau berbeda-beda jalur gitu untuk bisa berbahagia. Nah, dan lain sebagainya. Meskipun ketiga kata tersebut menunjukkan pada makna manusia, namun secara khusus
memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Setiap manusia itu mempunyai akal pemikiran yang berbeda. Yang A, yang si A berpikiran 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Yang si B itu berpikiran 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, gitu loh. Di waktu yang sama, setiap manusia pemikirannya nggak bakalan ada yang sama, pasti ada yang beda. Bukan cuman ada, tapi semua pemikiran manusia itu berbeda. Pengertian atau pemikiran atau keilmuannya, kecerdasannya itu semua manusia itu berbeda. Ada yang lemah dalam segi ini dan ada juga yang jago dalam segi ini, gitu loh. Itu pengertian sifat-sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, seperti pelangi, bumi, hutan, langit, manusia, hewan, makhluk yang tidak mempunyai akal serta makhluk yang mempunyai akal seperti manusia ini. Nah, itu semua tercipta dari Gusti Allah. Semua itu diciptakan sama Gusti Allah. HP. Ini HP. HP ini dibuat oleh manusia. Nah, akalnya untuk membuat HP itu diciptakan oleh Gusti Allah. Berarti HP ini memang dibuat sama manusia, tapi ini akal-akalan dari Gusti Allah. Tanpa Gusti Allah setuju, tidak ada dan tidak akan mungkin ada HP itu ada di muka bumi ini. Semua itu kehendak Allah. Nah, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memulai menciptakan manusia dari segumpal tanah. Manusia itu tercipta dari segumpal tanah. Nah, kalau sepengertian saya, tanahnya itu tanah liat, bukan tanah yang ada di pantai, bukan. Tanah liat, entah itu tanah liat yang di bagian mana, saya kurang tahu mengenai hal itu. Dan dia ciptakan keturunannya dari jenis saripati yang berupa air hina. Lalu dia sempurnakan penciptaannya. Unsur jasadnya akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Semua manusia, semua makhluk hidup, semua manusia dan semua makhluk hidup termasuk kucing, hewan-hewan yang lain itu mempunyai unsur untuk hidup dan bangkit kembali kepada kembali pada hari kiamat. Semua makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini atau di dunia ini itu adalah hidup yang sementara, bukan hidup yang abadi. Hidup kita yang sebenarnya itu bukan di bumi. Hidup kita yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Dia itu tersusun dari perpaduan dua unsur, segenggam tanah bumi dan ruhnya Allah. Semua manusia itu tercipta dari segenggam tanah bumi. Semua manusia dan ruhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang hanya mengenal aspek tanahnya dan melalaikan aspek tiupan ruhnya Allah, maka dia tidak akan mengenal lebih jauh hakikatnya manusia. Siapa yang gak kenal dengan ruhnya Gusti Allah, yaitu siapa orang yang gak kenal dengan adanya Gusti Allah, atau yang non muslim lah, yang tidak percaya dengan adanya Gusti Allah, yang tidak percaya bahwa Gusti Allah itu adalah Tuhan, maka dia tidak akan bisa mengenal hakikatnya manusia. Camkan itu. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya yang insya Allah penuh dengan manfaat, dan saya doakan semua apa yang dipaparkan oleh saya
Semoga bermanfaat bagi kalian yang apa yang mulai mengingat atau yang lupa gitu. Saya bukan mengajari, tapi saya ini melatih untuk mengingat sampeyan semua. Saya yakin kalian semua yang melihat video ini itu sama-sama tahu dengan hal ini. Tapi bedanya saya itu ingat dan kalian belum ingat gitu. Saya bukan lebih pintar dari Anda, tapi saya cuman mengingat Anda. Bedanya situ. Mungkin ada keterangan yang salah atau pemaparan yang kurang gitu. Saya mohon maaf, semaaf-maafnya dan sebesar-besarnya. Walaupun kita nggak kenal, tapi saya mohon